Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai siswa kelas 8 SMP. Mari saat ini kita latihan untuk mengerjakan soal penilaian akhir semester ya. Mata pelajarannya IPA untuk semester 1 ya. Untuk kali ini kita lanjutkan pada bagian yang 1. Bagian 1 adalah nomor 1 sampai dengan nomor 20. Maka untuk kali ini kita lanjutkan yaitu bagian 2. Nomor 21 sampai dengan 42. Sebelumnya siapapun yang belum mengenal channel saya ya, Umi Fitri Espansa, tolong dukungannya ya. Like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Langsung mari kita lakukan latihan soal penilaian akhir semester Gasal untuk IPA kelas 8. Soal yang nomor 21. Zat pewarna tekstil yang sering digunakan untuk pewarna makanan adalah. Pewarna makanan itu di sini ada rodamin B ya. Nah, kenapa rodamin B itu tidak boleh digunakan untuk pewarna makanan? Ini alasannya ya. Karena pewarna tekstil bisa ada juga pewarna cat tidak boleh digunakan sebagai pewarna makanan dan minuman. Karena pewarna tekstil dan cat biasanya mengandung zat-zat logam berat seperti antimoni, arsenik, barium, kadmium, kromium, raksa, merkuri, dan selenium yang semuanya bersifat racun bagi tubuh. Jadi alasannya sudah jelas ya. Nomor 22. Di dalam minuman berkarbonasi sering ditambahkan zat pengawet. Ingat, minuman berkarbonasi itu seperti Sprite, Fanta, Coca-Cola, dan sejenisnya ya. Nah, di dalamnya itu pasti ditambahkan zat pengawet. Kalau tidak akan awet ya. Nah, zat pengawet yang ditambahkan adalah benzoat. Apa itu benzoat? Natrium benzoat atau benzoat adalah garam natrium dari asam benzoat yang dihasilkan akibat reaksi dengan air. Natrium benzoat memiliki rumus kimia ini ya, NaC7H5OH. Yang tersebut dapat digunakan sebagai pengawet makanan dan minuman karena senyawa ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur dalam kondisi asam. Nah, sekarang sudah tahu kan fungsi benzoat pada ini minuman berkarbonasi. Nomor 23. Berikut ini yang bukan merupakan zat aditif dan psikotropika adalah. Jawabannya adalah, oh ini salah ya, bukan C tapi A. Di sini A kok di sini C ya. Mohon maaf ya, tetapi ini jawabannya yang benar adalah A, yaitu alkohol. Dengan penjelasan sebagai berikut. Zat-zat yang termasuk ke dalam golongan zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika adalah kafein, nikotin, dan alkohol. Sedangkan kalau MSG ini ikutnya adalah zat aditif, bukan adiktif ya, beda ya. Adiktif dengan aditif beda. Zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika merupakan zat yang paling sering dikonsumsi oleh manusia. Adapun minuman sehari-hari yang mengandung zat ini adalah teh dan kopi. Jadi jawabannya adalah A. Ini mohon maaf ini salah ya. Tapi jawabannya yang betul adalah alkohol. 24. Zat psikotropika yang terdapat pada tembakau adalah, ini jelas ya, nikotin. Nah, kenapa nikotin sebagai zat psikotropika? Ya, zat yang terdapat pada tembakau dan efek adiktif. Dari kata adiksi, yaitu menyebabkan apa? Kecanduan ya. Itu nikotin itu hampir sama dengan heroin dan kokain yang menyebabkan kecanduan. 25. Di bawah ini merupakan zat racun yang terdapat dalam rokok kecuali kafein, karena kafein ada di kopi dan teh, bukan di rokok atau tembakau. Jawabnya langsung D. Nomor 26. Berikut ini zat yang termasuk semi sintetis adalah ya.
Jadi buatan dan juga separuh buatan separuh alami ya. Zat yang termasuk semi sintetis adalah heroin ya. Jadi jawabannya adalah B. Heroin dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Heroin termasuk jenis narkotika golongan 1 ya. Itu lanjut aja. Oh iya, di sini tadi sebenarnya ada ini ya, ada narkotika berdasarkan jenisnya alami, ganja, habis, pomium, daun kakao, koka ya, narkotika semi sintetis itu morfin, kodein, heroin, kokain. Sedangkan yang sintetis murni ya, palsu murni buatan itu petidin, metadon dan naltrexone. 27. Berikut ini cara kerja dari nikotin. Cara kerja dari nikotin adalah ini, menaikkan tekanan darah. Nah, di sini ya. Cara kerja nikotin adalah sebagai berikut. Ketika seorang menghirup asap rokok, nikotin disuling dari tembakau dan dibawa oleh partikel asap ke dalam paru-paru, kemudian akan diserap dengan cepat ke dalam vena pulmonalis paru-paru. Nah, ini yang menyebabkan. Karena paru-parunya ini ya, vena pulmonalis kan berarti yang mengandung O2 ya malahan. Ini kan kebalikannya. Selanjutnya partikel nikotin memasuki sirkulasi arteri dan bergerak menuju otak. Nikotin dengan mudah mengalir ke jaringan otak di mana partikel ini akan mengikat reseptor NAS ya, reseptor iotropik yang terbuka untuk memungkinkan kation seperti sodium dan kalsium melewati membran dalam menanggapi lebih banyak pengikatan utusan kimia. Intinya adalah itu ya, menaikkan tekanan darah. 28. Amfetamin adalah zat psikotropika yang tergolong. Nah, jawabnya adalah ini ya, stimulan. Nah, bila merujuk ini ya, pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, amfitan masih tergolong dalam kelompok obat psikotropika golongan 2. Golongan 2 di sini contohnya stimulan ini ya. Kemudian nomor 29. Sabu-sabu adalah zat adiktif yang mengandung. Nah, jawabnya B, amfetamin. Apa itu amfetamin? Nah, termasuk narkotika ya, amfetamin atau metamfetamin dikenal dengan nama sabu-sabu. Adalah kelompok senyawa kimia yang digunakan untuk terapi dan obat bius. Namun, banyak yang disalahgunakan. Pecandu obat ini sering mengonsumsinya dalam bentuk pil. Overdosis obat ini dapat menyebabkan gagal jantung, stroke, dan kematian. Kalau sudah tahu menyebabkan penyakit yang sangat berbahaya, kita harus menghindarinya ya. Jadi jawabannya B. Sekarang kita masuk nomor 30. Karbon monoksida atau CO yang terdapat dalam asap rokok bersifat racun ya, kalau menurut saya. Mengurangi kemampuan darah dalam mengikat oksigen. Jelas. Karbon dioksida itu maunya sebenarnya mengikat hanya oksigen, tetapi di alveolus itu kan memang tempat pertukaran antara O2 CO2, mau tidak mau CO2 nempel juga di itu ya, di hemoglobin. Akhirnya ada HBO tapi juga ada HbCO ya. Ketika terdapat karbon monoksida CO dalam darah, hemoglobin akan mengikat karbon monoksida karena afinitas CO lebih tinggi terhadap hemoglobin. Jika hal tersebut terjadi, maka pengikatan oksigen oleh hemoglobin semakin berkurang dan jaringan tubuh akan kekurangan oksigen. Jawabannya adalah C. 31. Opium alami dapat diperoleh dari tanaman, jawabnya D ya, Papaver somniferum ya. Nih ya, Papaver somniferum jawabannya D. 31. Gejala fisik yang dialami oleh zat para pecandu zat aditif jenis opium dan amfetamin adalah, jawabannya adalah B, badan kurus, muka pucat, dan mata cekung. Nah ini ya, amfetamin ya adalah obat golongan stimulansia, hanya dapat diperoleh dengan resep dokter yang biasanya digunakan hanya untuk mengobati gangguan hiperaktif karena kurang perhatian. Sedangkan opium adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu. Gejala fisik yang dialami oleh para pecandu zat adiktif tidak adiktif jenis opium dan amfetamin adalah badan kurus, muka pucat, dan mata cekung. Jawabnya adalah B. 33.
Apabila penggunaan narkoba dihentikan, maka pecandu akan mengalami rasa nyeri, berkeringat, bergetar, dan demam. Hal ini disebut sakau ya. Nah, apa itu sakau? Sakau alias putus obat adalah gejala tubuh yang terjadi akibat pemberhentian pemakaian obat secara mendadak atau akibat penurunan dosis obat secara drastis sekaligus. Orangnya akan sakau. 34. Yang berikut ini sering digunakan dengan cara inhalansia, kecuali ya dihirup, kecuali paracetamol. Nah, coba inhalasia atau solvent adalah uap bahan yang mudah menguap yang dihirup. Contohnya aerosol, AKI bonlem ya ini ya, isi korek api, gas, cairan untuk dry cleaning, thinner ya, uap bensin dan sebagainya. Jawabnya kecuali di sini adalah A. Yang lainnya semua berbau menyengat sehingga termasuk inhalasia ya. Nomor 35, jenis darah ya, jenis sel darah yang berfungsi dalam proses pembekuan darah jelas keping darah atau trombosit. Ya, trombosit alias keping darah atau platelet ya adalah salah satu komponen darah yang berfungsi dalam proses pembekuan darah. Umur hidup keping darah ini hanya bertahan selama 10 hari. Setelah itu sumsum tulang akan terus memperbaharui persediaannya. 36. Pembuluh nadi memiliki karakteristik antara lain ya. Jawabnya B, mengalirkan darah dari jantung, dan ini penjelasannya ya. Pembuluh nadi arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh, jadi mengalirkan darah dari jantung, betul kan? Sedangkan pembuluh nadi yang paling besar itu aorta, pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang mengalir darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung, kebalikannya. Jadi jawabnya yang benar adalah memang B. 37. Berbentuk tidak tetap, dapat bergerak bebas di luar pembuluh darah. Jumlah normalnya 8.000 tiap 1 mm kubik darah. Hal tersebut merupakan ciri dari leukosit atau sel darah putih. Sel darah putih di mana bentuknya tidak menentu dan dapat bergerak bebas bergerak. Contoh gerakan leukosit adalah diabetes. Fagosit diabetes itu mampu itu ya. Ketika ada luka, dia akan cepat-cepat menuju ke luka tersebut dengan cara menembus dinding sel pembuluh darah atau diabetes. Demikian juga saat ada kuman, dia akan melaksanakan fagositosis, yaitu mencaplok dimanapun kuman itu ada ya. Sehingga setelah dicaplok bentuknya akan seperti kuman yang dicaplok. Karena memang bentuk sel darah putih ini adalah sesuai tempatnya. Leukosit berfungsi untuk menghasilkan antibodi alami. 38. Cairan limfe yang mengandung sel darah putih, keping darah, fibrinogen sehingga cairan limfe berfungsi untuk membekukan darah dan mencegah infeksi. Penjelasannya adalah demikian ya. Cairan limfe yang mengandung sel darah putih berarti memiliki fungsi sebagai pertahanan tubuh untuk mematikan benda asing yang masuk, termasuk patogen. Cairan limfa juga mengandung keping darah dan fibrinogen yang berperan dalam pembekuan darah saat terjadinya luka. Jadi memang jawabannya adalah A. 39. Bahaya yang terjadi jika resipien menerima transfusi darah dari donor yang golongan darahnya tidak sama, ya akan terjadi penggumpalan ya. Karena donor darahnya kan tidak sama ya. Jawabnya D. Keterangannya ini ya. Bahaya jika terjadi jika resipien menerima transfusi darah dari donor yang golongan darahnya tidak sesuai, akan terjadi penggumpalan darah. Jadi jawabnya D ya. Karena yang harus diperhatikan saat melakukan transfusi darah agar darah tidak terjadi penggumpalan adalah jenis aglutinogen darah dan aglutinin resipien penerimanya. 40. Urutan peredaran darah yang benar adalah jawabannya C ya. Kita mulai dari seluruh tubuh, kemudian serambi kanan, kemudian bilik kanan, paru-paru, serambi kiri, seluruh tubuh.
41. Darah yang banyak mengandung oksigen terdapat dalam pembuluh darah yang mengalirkan darah dari, jawabnya adalah paru-paru ke serambi kiri jantung. Dan ini sistem peredaran darah besar, yaitu darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru ya, melalui arteri besar atau aorta. 42. Tekanan darah sistol akan berada pada posisi yang sangat tinggi. Sistol itu darah tinggi ya. Nah, itu terjadi saat, jawabnya adalah C, atrium relaksasi dan ventricle kontraksi. Untuk lebih jauhnya ada ini ya, pengertian dari sistol dan diastol. Tekanan darah sistol adalah tekanan darah yang waktu jantung menguncup, sistol. Tekanan darah diastol adalah tekanan darah pada saat mengendor kembali. Jadi jawabannya memang yang paling tepat adalah C. Demikian tadi ya latihan penilaian akhir semester GASAL IPA kelas 8 SMP ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika saya dalam menyampaikan banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.